merasakan ada gejala itu kan rasanya di badan nggak enak ya. Tapi guys, ternyata ada yang lebih nggak enak dari sakit yang kita rasakan ketika kita terkonfirmasi positif COVID, yaitu Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel dan kita kembali bersama Pisang. Oke, apa? COVID naik? Yes, I know, udah banyak beritanya. Oke, biasanya teman-teman yang mungkin pernah kena COVID itu ada gejala-gejala gak enak yang dirasakan di badan ya. Mulai dari yang paling biasa itu kayak batuk pilek, pusing, demam. Terus ada yang radang, ada yang bahkan sampai diare. Dan yang paling parah adalah sampai sesak nafas. Kalau aku sendiri waktu kemarin kena COVID itu yang aku rasakan adalah radang yang sangat parah. Yang biasanya kalau minum obat itu 1-2 hari sembuh, itu kayak kebal aja gitu. Bahkan untuk minum aja nggak enak, saking nggak enaknya tenggorokannya gitu. Dan ada juga sih sebenarnya nggak ada gejala, cuman buat teman-teman yang merasakan ada gejala itu kan rasanya di badan nggak enak ya. Tapi guys, ternyata ada yang lebih nggak enak dari sakit yang kita rasakan ketika kita terkonfirmasi positif COVID, yaitu parnonya orang-orang yang ada di sekitar kita. Dulu waktu masih awal atau pertengahan tahun lalu gitu ya, teman aku ada yang pernah cerita bahwa teman sekosannya itu terkonfirmasi positif COVID. Dan teman aku tuh cerita bahwa dia tuh parno karena sebelumnya tuh habis papasan dan ketemu waktu ngejemur baju. Yang aku pikirkan pertama kali waktu mendengar cerita itu bukan kondisi teman aku yang mungkin riskan terkena COVID ya. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana kalau posisi aku ada di posisi teman sekosannya itu yang ketika papasan itu dihindarin, bikin orang tuh parno. Gak enak guys itu. Dan ini terutama gak enaknya itu dialamin oleh anak-anak kosan atau yang di perantauan. Karena mereka rata-rata itu kan pasti jauh dari keluarga, jauh dari saudara. Yang ada hanyalah tetangga yang deket. Tapi tetangga itu kan bukan keluarga. Kalau keluarga kita mau sebandung apapun, tempat kembali kita di keluarga, mereka masih mau menerima. Tapi kalau tetangga, ketika kita terkonfirmasi positif, justru mereka malah menghindar doang kayak gitu loh. Itu gak enak banget. Padahal kan kebutuhan kita tidak hanya bisa diakses dari dalam kamar. Kadang-kadang kayak ya mungkin mandi, mungkin berjemur, mungkin menjemur pakaian kayak gitu, itu kan juga harus keluar kayak gitu kan. Sementara orang takut pesan sama kita. Kalau misalnya akhirnya kita memutuskan untuk ke tempat-tempat yang disediakan untuk isolasi, nah itu kan kita juga nanti yang nganterin kita bisa kena juga kayak gitu kan jadi dilema. Untungnya waktu kemarin aku sempat kena COVID itu aku posisi sedang ada di rumah, jadi ada keluarga aku, ada orang tua aku yang membantu semua kebutuhan aku gitu. Kayak misalnya kalau aku aktivitas tetap di kamar, tapi ya makan atau kebutuhan yang lain itu ya udah diantar depan kamar kayak gitu. Paling keluar cuman untuk mandi dan berjemur, udah gitu doang. Jadi ada yang membantu. Tapi saat itu sebenarnya ibu aku sendiri itu menunjukkan gejala juga. Cuman waktu aku terkonfirmasi positif kan langsung lapor nih sama ketua RT. Itu ketua RT-nya cuman kayak ya udah kayak cukup tahu aja kayak gitu loh, nggak ada tawaran bantuan. Betulan juga dari pihak rumah sakit juga memang tidak meminta untuk keluarga aku semuanya dites kayak gitu. Mungkin ya rumah sakit udah capek kali ya sama jumlah yang terus naik. Jadinya ibu aku meskipun ada gejala saat itu memilih untuk tidak tahu apakah dia kena COVID atau enggak. Karena yang dia pikirkan adalah nanti belanjanya gimana, nanti makan keluargaku gimana, makan suamiku, makan anakku tuh gimana. Jadi karena gak ada bantuan yang ditawarkan gitu loh guys. Jadi orang ya kayak udah abai aja gitu. Dan mungkin ini juga yang dialami oleh ibu-ibu di luar sana gitu ya, terutama yang kesehariannya itu adalah mengurus keluarganya. Ketika ada gejala kayak gitu, memilih untuk tidak tahu karena memikirkan nanti kalau belanjanya gimana, nanti makannya gimana, beres-beresnya gimana, karena semuanya kan harus dipisah gitu kan idealnya. Dan itu sulit untuk diterapkan, apalagi kalau tidak ada bantuan. Adik aku aja waktu dia kena COVID, tetangganya itu pada acuh kayak gitu loh. Bahkan ada rumah tetangganya itu yang kosong, itu mau diisolasi itu nggak boleh kayak gitu loh. Padahal untuk isolasi mandiri sementara dia harus terpisah dengan suaminya, dan saat itu kondisinya tidak ada yang bisa menampung adik aku. Terus keluarganya teman aku juga ada sebagian yang kena, itu satu keluarga kayak dianggap public enemy gitu loh. Ibaratnya kalau buka jendela itu udah langsung tetangga bubar. Separah itu guys, separno itu. Jadi guys, saran aku kalau misalnya tetangga kamu nih ya, tetangga secara maksudnya jarak itu dekat ya, kena COVID,
Yang pertama, kamu tetap harus menjaga dan meningkatkan imun. Mulai dari minum suplemen, minum vitamin, olahraga, makan teratur, tidur cukup, terus berjemur, menerapkan prokes, intinya kayak gitu. Yang kedua, kasih bantuan. Tetangga kamu itu kasih bantuan. Iya, kamu harus menghindar kayak gitu loh. Tapi jangan menghindar doang. Temen kamu itu juga dia yang lagi sakit. Kalau misalnya, apalagi kondisinya kayak sekarang gitu ya, yang di mana-mana tempat karantina itu penuh kayak gitu kan, jadi nggak bisa isolasi selain di ruangan atau kamarnya sendiri atau rumahnya sendiri yang kecil kayak gitu. Yang perlu kamu lakukan adalah Oke, kamu tetap di kamar, aku tetap di ruangan kamu, apapun yang kamu butuhkan, hubungi aku, ntar aku taruh depan kamar. kayak gitu loh guys. Jangan menghindar doang, tawarin bantuan. Dia juga butuh, dia kan juga pasien kayak gitu. Dia juga kalau misalnya minta tolong juga pasti nggak enak, orang-orang yang lain pada parno, orang-orang pada menghindar. Kan nggak semua kebutuhan itu bisa diakses secara online gitu loh guys. Kadang-kadang kita juga perlu untuk keluar kayak gitu loh, untuk memenuhi kebutuhan kita gitu sebagai pasien gitu kan. Dan kalau misalnya kayak yang nggak bisa dilakukan secara online, kayak misalnya ngejemur baju misalnya kayak gitu, ya udah bikin kesepakatan aja, misal dibatasin atau dipisah, kalau nggak mungkin dipisah gitu ya, maksudnya dibatasin, kasih jarak. Nanti jalur menuju tempat menjemurnya itu semprotin disinfektan, ya agak repot sih, tapi ya memang harus seperti itu kayak gitu. Terus kalau mandi, kalau bisa dipisah kamar mandinya, kalau misalnya nggak pun ya yang penting pakai. Jadi ya gitu guys, menghindar itu iya wajib, tapi jangan sampai memutus akses tetangga kamu itu untuk memenuhi kebutuhannya selama isolasi. Oke. Lagi pula guys, COVID itu kan bisa dibilang adalah virusnya masih baru. Mana variannya juga sekarang udah makin beragam ya, mulai alpha, beta, gamma, delta, ya gitulah macam-macam. Dan sangat mungkin gitu loh buat kita itu kena, karena tubuh kita belum punya antibodinya. Dan kalau misalnya sampai kita kena, ya udahlah ya, nggak usah panik. Ya itu kayak ibaratnya kayak giliran kita doang kayak gitu. Setiap orang kayak udah pasti kena giliran kayak gitu. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Jadi yang bisa aku sarankan, yang pertama tetap jaga prokes 3M 5M ya. Terus pokoknya berikhtiar semaksimal mungkin supaya tidak kena virus itu kayak gitu. Itu kan ikhtiar kita, itu kan juga bagian dari ibadah. Bahkan buat teman-teman yang muslim ya, perjuangan kita untuk melawan pandemi ini itu bisa bernilai jihad. Jadi kalau misalnya kita sampai tumbang pun karena perjuangan ikhtiar kita melawan COVID, ya insya Allah itu bisa bernilai jihad kayak gitu di hadapan Allah. Dan yang kedua, ya jangan sampai mengerdilkan peran Tuhan juga. Karena mau ikhtiar kita semaksimal mungkin kayak gimana juga, ketika Tuhan berkehendak bahwa kita kena COVID, ya udah kena aja, kun fayakun. Kayak aku waktu kena kemarin, itu bisa dibilang aku sedang berada pada posisi dimana aku paling patuh sama yang namanya prokes. Karena keluarga aku itu lebih ketat dari aku sendiri. Dan kalau secara mental juga aku lagi bahagia karena berkumpul sama keluarga. Makanan jelas terjamin, enak ya, masak ibu aku kayak gitu kan. Tapi aku kena, ya udah qadarullah, itu memang kehendak Allah aja. Jadi tidak perlu menyalahkan siapapun. Dan yang terakhir, kalau ada tetangga kamu gitu ya yang kena, oke, kamu harus menghindar, tapi jangan lupa tawarkan bantuan. Kita mungkin memang harus menghindari virusnya, menganggap dia musuh gitu lah. Tapi orang yang kena COVID itu bukan musuh, dia tetap aja manusia yang perlu diperlakukan secara manusiawi. Jangan dihindarin doang, tawarkan bantuan. Kadang-kadang mungkin dia sungkan gitu mau minta tolong karena orang-orang yang lain pada menghindar. Ya udah, kita tetap upayakan bisa membantu meskipun harus tetap menaati prokes. Gitu ya guys, itu aja yang bisa aku sharingkan, semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum, bye bye.